Ya, Dek. Perkenalkan, nama kelas Enisa, kakak mahasiswi PPL dari Universitas Muslim Nusantara. Awas sedia, kakak menempuh di semester 6 program studi bimbingan dan konseling. Apakah ada dari adik-adik yang tidak datang pada pagi hari ini? Bukan lagi siang. Kakak ucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah bersedia dalam mengikuti kegiatan yang akan kakak bawakan pada pagi hari ini. Nah, agar kakak juga berharap semoga adik-adik lebih aktif lagi nih dalam kegiatan ini. Sebelum lagi berdiri ya adik-adik. Nah, kita menjadi konsentrasi. Gak ada yang main. Nanti kalau kakak bilang konsentrasi, adik-adik bilang konsentrasi dimulai, gitu ya. Agil, berdiri aja. Nggak usah mikirin apa aja ya. Kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang dagu. Pegang jidat. Oke, konsentrasi semua ya. Kita untuk kita semua. Nah, pada siang hari ini kakak akan membawakan satu dari 10 layanan di dalam bimbingan konseling, yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman awal, yaitu guru BK memberikan pemahaman nih kepada peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan potensi dirinya. Seperti judul yang kakak ambil, kenali dan kembangkan potensimu. Baiklah, kita langsung masuk aja ya ke pemaparan materi. Apa itu potensi diri? Kakak jelasin ya. Potensi diri adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum maksimal. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat ataupun usaha belajar yang keras, sehingga potensi dapat ditunjukkan melalui aksi. Maksudnya di sini itu potensi adalah kemampuan yang ada di dalam diri kita, kecerdasan yang kita miliki, yang nantinya potensi ini bisa terus berkembang nih, Ananda, karena adanya minat dan bakat serta usaha dalam diri kita. Sudah ada yang ngerti apa itu potensi? Apa? Dari yang agak jelaskan tadi. Potensi itu kemampuan ya, kemampuan yang ada di dalam diri kita. Kayak misalnya bakat kita. Kemudian, mengapa potensi itu penting? Untuk meningkatkan kepercayaan diri nih. Dengan mengetahui kekuatan, kemampuan yang dimiliki seseorang akan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, mengarah pada tujuan. Mengenali potensi diri dapat membantu seseorang dalam menemukan tujuan hidup yang lebih jelas dan terarah. Macam-macam potensi diri terbagi menjadi 5. Yang pertama potensi fisik, yang kedua potensi mental intelektual, yang ketiga potensi sosial emosional, keempat potensi mental spiritual, dan terakhir potensi daya jiwa. Nah, yang pertama tadi potensi fisik. Potensi fisik berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misal, fungsi anggota tubuh sebagai mesinnya, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Nah, Ananda, biasanya seseorang yang mempunyai potensi fisik ini cenderung suka di bidang olahraga. Ada nggak yang suka olahraga ini? Nah, berarti kalian termasuk di dalam potensi fisik. Selanjutnya ada potensi mental intelektual. Potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia bagian kiri. Fungsinya untuk merencanakan suatu, menghitung dan menganalisis. Seseorang yang mempunyai potensi mental intelektual ini biasanya cenderung pandai di bidang akademik. Ada nggak yang suka matematika atau di bidang pembelajaran? Ada ya. Yang lain bukan? Ada? Di bidang apa?
Contoh, kalau kalian bikin salah nih, kalian mau bertanggung jawab atas kesalahan kalian sendiri. Ada nggak yang punya sifat kayak gitu? Tadi siapa yang jawab? Oh, berarti Udin ada di potensi sosial emosional. Berarti dia berempati tinggi. Nah, dapat ya. Selanjutnya, potensi mental spiritual. Potensi yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menentukan norma. Iya, bisa juga kayak religius. Yang terakhir ada potensi daya juang. Potensi daya juang juga berasal dalam diri manusia, berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Nah, biasanya orang yang daya juangnya tinggi ini suka tantangan gitu. Dia kalau dihadapkan oleh satu masalah, dia gampang untuk gak kesulitan menyelesaikannya. Ada yang kayak gitu? Kayak gampang gitu memecahkan masalah? Enggak. Mungkin butuh digali lagi, mungkin ada, tapi kalian belum tahu nih potensi kalian Kenapa? di mana. Gitu kan? Ada selanjutnya mengenali potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri dulu. Nah, Ananda sudah mengenali dirinya sendiri apa belum? Nah, alangkah baiknya kalau Ananda lebih atau alangkah di bidang akademik. Dicoba-coba aja, mana tahu Ananda memang di situ bakatnya. Yang ketiga, tanya pada orang lain. Pernah nggak sih kalian nanya, kekurangan saya gimana sih gitu sama teman? Pernah? Nah, tanya lagi ke orang lain, bertanya ke orang lain itu tak masalah deh tentang kekurangan kita, kelebihan kita, tanya aja ke orang lain. Yang keempat, ada jangan takut berbeda. Misalnya nih, kita punya potensi yang beda dari orang lain. Biasa kan orang rata-rata bakatnya itu di akademik nih, di non akademik juga nggak apa-apa. Kayak di komputer, ada yang suka main komputer di sini? Kayak di bidang musik, begitu juga bisa. Yang terakhir ada menghargai diri sendiri atau disebut self love. Cintai dulu diri kita sendiri. Kalau ada yang mau tanya, tanyain aja ya. Yang terakhir ada menggali potensi diri. Ada beberapa cara untuk kita bisa menggali nih potensi yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki. Yang pertama ada cari tahu impian Anda. Di sini sesuai nggak sama potensi diri kita, sama kemampuan kita? Kalau sesuai, berarti itu gampang deh untuk masa depan kita. Yang kedua ada ketahui apa yang Anda sukai. Udah tahu nggak apa yang kita sukai? Contoh, kita suka nyanyi nih. Ada yang suka nyanyi di sini? Ada. Itu berarti udah tahu ya namanya. Kalau kayak Raya nih, Raya kan suka menggambar. Itu bisa deh lebih digali lagi Raya. Yang ketiga ada kenali kelebihan dan kekurangan diri. Nah, adik-adik kalau kita tahu kelebihan kita, jangan kita sombong orang lain, tapi lebih kita gali lagi kelebihan kita. Sedangkan kekurangan kita jangan jadikan itu sebagai tolak ukur nih. Kita merasa insecure atau aku nggak pede kayak gini. Tapi terus kita gali, terus kita asah. Mana tahu kelebihan kita tuh nggak di bidang itu, di bidang lain itu banyak. Karena bakat orang itu beda-beda deh. Yang keempat ada berani menghadapi kegagalan. Kalau kita gagal, jangan takut, jangan stuck di situ-situ aja. Coba terus sampai kita nemuin nih apa sih diri kita. Terus selanjutnya ada coba hal baru. Ada nggak yang mau coba hal baru, keluar dari zona nyamannya? Apa? Coba apa? Tadi lu bilang apa sih Pak? Coba hal baru, kayak misalnya nih kalian yang orang ya, bisa, kayak kamu kan yang orang masak tuh enak tuh, aku pengen coba, nggak apa-apa dicoba aja. Mana tahu itu bidang potensi kamu memasak ya. Terus memiliki motivasi yang kuat. Kita harus punya motivasi deh. Misalnya untuk keluarga kita, sukses itu untuk diri kita juga. Tapi juga ini kita harus mempunyai motivasi. Yang selanjutnya tentukan tujuan Anda. Selanjutnya hindari membandingi dengan orang lain. Contoh nih, kok dia pintar banget sih di bidang akademik misalnya. Nggak usah deh, mungkin orang bakatnya itu beda-beda.
Yang terakhir ada perluas wawasan Anda. Kayak yang kakak bilang, dieksplor lagi bakatnya. Inilah hasil dari presentasi kakak. Nah, adik-adik, kakak ingin tahu nih sampai mana kalian memahami materi yang sudah kakak sampaikan. Kakak kasih pertanyaan ya, yang tahu angkat tangan ya. Nanti kalau enggak kakak tunjuk. Pertanyaan pertama, coba jelaskan ulang apa yang saya jelaskan tadi tentang potensi diri. Ada yang tahu? Ada hadiahnya loh. Ya, boleh. Potensi diri adalah suatu kemampuan yang terdapat dalam diri kita dan belum dikembangkan. Nah, benar. Siapa namanya tadi? Bisa. Yuza. Ya, kita lanjut pertanyaan kedua. Bagus ya Yuza. Tepuk tangan untuk Yuza. Pertanyaan kedua, ada beberapa macam potensi diri yang kakak sebutkan. Apa saja? Konvensional, Ada berapa macam dan sebutkan apa aja. Misalnya 3 juga nggak apa-apa. Macam-macam potensi diri tadi. Nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Yang kayak kakak bilang tadi, kalau kita gagal nggak apa-apa. Coba lagi. Iya. 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 Bagus ya namanya. Tepuk tangan untuk kawannya. Pertanyaan terakhir. Apa itu potensi fisik dari yang kakak sudah jelaskan tadi? Potensi fisik tadi kan kakak ada jelasin nih apa itu potensi fisik. Coba jelaskan ulang. Pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Ada yang tahu? Fisik deh, fisik kita. Oke, yang apa kakak tunggu? Nggak apa-apa, coba aja. Jangan takut salah. Nggak apa-apa, coba dulu. Yasmin tahu? Nazwa ya? Nazwa tahu? Raya? Gimana? Nah, benar. Tepuk tangan untuk Raya. Dia semacam kita pandainya lebih cenderung ke bidang olahraga karena kan fisik kita. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Kakak terima kasih kepada adik-adik yang karena sudah berkontribusi dalam kegiatan